Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani dari kelas 11 PPLG 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Metode rekayasa perangkat lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak diperlukan tahapan-tahapan kerja yang harus dilalui. Rekayasa perangkat lunak yang sukses tidak hanya membutuhkan kemampuan komputasi seperti algoritma, pemrograman, dan basis data yang kuat, namun juga perlu penentuan tujuan yang baik, identifikasi cara penyelesaian, metode pengembangan, urutan aktivitas, identifikasi kebutuhan sumber daya, dan faktor-faktor lain. Hal ini seperti terkait dengan apa yang disebut dengan metode rekayasa perangkat lunak. Berikutnya adalah model proses rekayasa perangkat lunak. Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC. Setiap model yang dikembangkan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, namun secara umum ada persamaan dari model-model ini, yaitu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Input utama dari setiap model pengembangan perangkat lunak adalah pendefinisian masalah yang jelas. Semakin jelas akan semakin baik karena akan memudahkan dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pemahaman masalah seperti dijelaskan pada bab 1 merupakan bagian penting dari model pengembangan perangkat lunak. Meskipun model-model pengembangan perangkat lunak memiliki pola yang berbeda-beda, biasanya model-model tersebut mengikuti pola umum, seperti analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Peran sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Stakeholder dalam rekayasa perangkat lunak dapat berupa pengguna, pemilik, pengembang, pemrogram, dan orang-orang yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Masing-masing tahapan dalam model biasanya menghasilkan sejumlah tulisan, diagram, gambar atau bentuk-bentuk lain yang harus didokumentasi dan merupakan bagian terpisahkan dari perangkat lunak yang dihasilkan. Keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Nilai dari sebuah perangkat lunak sebenarnya agak susah dirupiahkan, namun efek dari penggunaan perangkat lunak yang telah dikembangkan haruslah memberi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini dapat berupa penurunan biaya operasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan keuntungan organisasi serta peningkatan image organisasi dan lain-lain. Ada banyak model pengembangan perangkat lunak, antara lain the Waterfall Model, Joint Application Development (JAD), Information Engineering (IE), Rapid Application Development (RAD), termasuk di dalamnya Prototyping, Unified Process (UP), Structural Analysis and Design (SAD), dan Framework for the Application of System Thinking (FAS). Pada buku ini akan dibahas 3 model pengembangan, yaitu the Waterfall Model, Prototyping, dan Unified Process. Yang berikutnya adalah the Waterfall Model. Model siklus hidup Life Cycle Model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah the Waterfall Model. Ada 5 tahapan utama dalam the Waterfall Model. Disebut waterfall berarti air terjun, karena memang diagram tahapan prosesnya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Tahapan-tahapan dalam the Waterfall Model secara ringkas adalah sebagai berikut. Pertama adalah tahap investigasi, dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak. Tahap analisis, bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi, serta menghasilkan kondisi yang ada sebelum diterapkan dalam sistem informasi yang baru. Berikutnya adalah tahap desain, bertujuan untuk menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi, manusia, hardware, software, network, dan data, dan produk-produk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis.
Berikutnya adalah tahap implementasi, merupakan tahapan untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software, pengkodean program, melakukan pengujian, pelatihan, dan perpindahan ke sistem baru. Tahapan perawatan atau maintenance dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi, dan perubahan atau perbaikan bila diperlukan. 3. Prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Menurut Howard tahun 1997. Prototyping model dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, seperti reusable prototype, prototipe yang akan ditransformasikan menjadi produk final; throwaway prototype, prototipe yang akan dibuang begitu selesai menjalankan; input atau output prototype, prototipe yang terbatas pada antarmuka pengguna user interface. Lalu ada processing prototype, prototipe yang meliputi perawatan file dasar dan proses-proses transaksi. Ada sistem prototype, prototipe yang berupa model lengkap dari perangkat lunak. Tahap-tahap dalam prototyping boleh dikatakan berupa tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Tahapan-tahapan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalam kasus ini meliputi user interface, menu, dialog, input dan output, file-file transaksi utama, dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Lalu ada rancangan prototype dengan bantuan software seperti Word Processor, spreadsheet, database, pengolah grafik, dan software cache. Computer Aided System Engineering. Uji prototype. Untuk memastikan prototype dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Siapkan prototype USD, User System Diagram, untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototypekan. Evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototype dan melakukan perubahan jika diperlukan. Transformasikan prototype menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan, dan perbaikan dan pengujian perangkat lunak secara berulang. Unified Process. Unified Process UP atau kadang disebut sebagai Unified Software Development Process (USDP) adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, interaktif dan tumbuh kembang menurut akhir tahun 2005. Kerangka pengembangan ini termasuk baru dalam metodologi pengembangan perangkat lunak. UP dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek, mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Daur hidup UP secara umum akan tampak seperti pada bagian yang tampak di layar. Bagian ini biasa disebut sebagai Gantt chart. Pada bagian ini terlihat ada 4 tahap pengembangan, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Selain itu, tampak pula sejumlah aktivitas disiplin yang harus dilakukan sepanjang pengembangan perangkat lunak, yaitu business, modeling, requirement analysis and design, implementation test. Tahap dan aktivitas tersebut akan dilakukan secara iteratif menurut Ambler tahun 2005. Penjelasan singkat untuk tahapan dalam UP adalah sebagai berikut. Inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubungan dengan tujuan dan dana proyek. Elaboration. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama perangkat lunak. Hal ini penting untuk mengetahui secara lebih baik resiko-resiko proyek, baik meliputi resiko arsitektur perangkat lunak, perencanaan, maupun implementasi. Pada tahap ini telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas-aktivitas seperti business modeling, requirements, analysis, dan desain, meskipun baru pada tahap awal. Construction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Titik berat tahapan ini adalah pada penentuan tingkat prioritas kebutuhan atau persyaratan, melengkapi spesifikasi,
dan analisis lebih dalam, desain solusi yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan pokok dan pengujian perangkat lunak. Jika memungkinkan, versi awal dari perangkat lunak diuji cobakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Transition. Tahap ini difokuskan pada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji baik oleh penguji, tester yang kompeten maupun oleh pengguna. Beberapa aktivitas seperti pemindahan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. 4. UML. Dalam pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan UP, maka tidak akan lepas dari penggunaan notasi-notasi yang biasa disebut sebagai UML, Unified Modeling Language. Meskipun UP mensyaratkan penggunaan UML, namun UML sendiri dapat digunakan pada berbagai metodologi yang lain, bahkan dapat digunakan pada bidang selain sistem informasi. UML adalah bahasa pemodelan standar atau kumpulan teknik-teknik pemodelan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, dan mengkonstruksi dan mendokumentasi hasil kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Menurut Fowler tahun 2004, UML lahir dari penggabungan banyak bahasa pemodelan grafis berorientasi objek yang berkembang pesat pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Secara sederhana, UML digunakan untuk menggambar sketsa sistem. Pengembangan menggunakan UML untuk menyampaikan beberapa aspek dari sebuah perangkat lunak melalui notasi grafis. UML mendefinisikan notasi dan semantik. Notasi merupakan sekumpulan bentuk khusus yang memiliki makna tertentu untuk menggambarkan berbagai diagram, piranti, lunak, dan semantik mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Ada beberapa jenis diagram yang disediakan dalam UML, antara lain adalah use case diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Activity diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan prosedur perilaku perangkat lunak. Kelas diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan kelas, fitur, dan hubungan-hubungan yang terjadi pada diagram. Pada diagram ini, pendekatan berorientasi objek memegang peranan yang sangat penting. Sequence diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antar objek dengan pendekatan penekanan pada urutan proses atau kejadian. Set machine diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Komponen diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan struktur dan koneksi komponen.